Ping pong. Subscribe, hit the bell, and like. Hoagie. Colors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ananda Soli Soliha. How are you today? Hopefully very safe and sound. Well, Soli Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Ayo semangat belajar. Belajar tidak capai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan ketekunan. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan kepada Ustadz. Dan tentunya tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, Anda soleh-solehah semua, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Ikuti bersama Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Nah, baik Ananda soleh-solehah semua, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan belajar hadis dan doa. Nah, hadis pertama yang akan kita pelajari adalah hadis tentang makan dan minum dengan menyebut nama Allah. Bunyinya seperti ini. Ya gula musammilah hawakul biyaminika wa kul mimma yalika. Kita coba baca sekali lagi. Ya gula musammilah hawakul biyaminika wa kul mimma yalika. Artinya, hai nak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk selanjutnya kita akan membaca doa meminta ilmu yang bermanfaat. Nah, bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, itu adalah doa untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya Anda soleh-solehah semua, kita akan masuk ke pendalaman materi di buku tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2. Are you ready for study? Yes, I'm ready. Oke. Kita akan mulai ke pendalaman materi. Di subtema 2 ini, tugasku sehari-hari di sekolah, kita akan belajar menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Untuk menunjukkan tempat pada denah, kamu dapat menggunakan kosakata seperti di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan nama jalan. Nah, ayo di mana letak sekolah? Coba kita lihat. Ya, berada di sebelah kanan rumah Joni, atau berada di sebelah kiri rumah Santi, atau juga bisa dilihat di depan toko buku. Tepatnya berada di Jalan Kenanga. Ini adalah letak sekolah. Anda soleh-solehah semua bisa menuliskan di buku catatan. Ketika ditanya di mana letak sekolah, bisa menyebutkan di sebelah kanan rumah Joni dan di sebelah kiri rumah Santi, atau di depan toko buku. Lebih tepatnya di Jalan Kenanga. Nah, selanjutnya kita akan belajarkan menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Apa sih itu gambar seri? Gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Gambar seri dirangkai dengan tema tertentu, misalnya tema kehidupan sosial. Nah, berikut langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Pertama, amatilah gambar-gambar dengan seksama. Kedua, perhatikan kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat satu persatu sesuai gambar.
Dan yang keempat, gabungkan kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu. Nah, contoh ini adalah gambar atau kita coba menggunakan kosakata untuk melengkapi kalimat. Setiap hari kita menggunakan kosakata dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Misalnya saat membeli barang di pasar ataupun di toko kelontong. Ini tepatnya berada di toko kue. Nah, jadi ini ibu sedang menemani anaknya untuk membeli kue. Nah, kira-kira contohnya gimana? Kamu dapat mencari makna kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah mengetahui makna kata, kamu dapat menggunakannya untuk membuat kalimat. Ayo temukan makna kata-kata berikut: sedang, ibu, kue, membeli. Terus juga ada kata ayah, koran, di teras, sedang, membaca. Sekarang kita coba untuk merangkainya. Kira-kira bagaimana ya susunan yang tepat untuk menjadi sebuah kalimat? Nah, jawabannya, ibu sedang membeli kue. Atau yang kedua, ayah sedang membaca koran di teras. Nah, ini tadi kalimat sebelumnya ya. Ini kalimat acak. Meskipun kali ini Ustaz belum melampirkan gambar, kita mencoba untuk menyusun sebuah kalimat yang teracak menjadi sebuah kalimat yang bisa kita pahami. Nah, contohnya ini tadi, ibu sedang membeli kue atau ayah sedang membaca koran di teras. Nah, sekarang kita akan masuk ke muatan matematika. Menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Penyelesaian soal penjumlahan dapat dilakukan dengan cara: pertama, bantuan gambar; kedua, bersusun panjang; dan yang ketiga, bersusun pendek. Ayo kita akan belajar penjumlahan bilangan bernilai ratusan. Perhatikan contoh berikut. Made mempunyai 136 butir kelereng, sedangkan Jonas mempunyai 127 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Nah, kita akan coba menjumlahkannya. Milik Made mempunyai 136. Ini menggunakan bantuan gambar ya. Jadi kita buat 136. Ini 100, ini 30, dan ini 6. Dan yang kedua ada 127 butir kelereng milik Jonas. 127. Kita buat pecahannya. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan ratusan, puluhan, dan satuan. Kita buat di sini 100 ditambah 100 hasilnya 200. Sedangkan 30 ditambah 20 ya, 30 tambah 20 hasilnya adalah 50 ya. Ini kita hapus nanti. Sedangkan 6 ditambah 7 hasilnya berapa? Ya, tambah 7 hasilnya 13. Nah, 3-nya kita letakkan di sini. 10-nya kita masukkan ke barisan sini. Ya. Jadi, hasil dari penjumlahan 136 ditambah 127 hasilnya adalah 263. Nah, menggunakan cara bersusun panjang, tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, lalu jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. Jadi yang pertama menggunakan gambar. Sekarang kita akan mencoba cara bersusun panjang. 136 kita susun memanjang 100 ditambah 30 ditambah 6. 127 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 7. Hasilnya kita buat garis lalu penjumlahan atau tambah. 1 tambah 100 200, terus 30 tambah 20 50, 6 tambah 7 13. Kita turunkan 250, 10 dan 3 263. Jadi ini hasil akhirnya bentuk panjang. Sekarang yang terakhir menggunakan cara bersusun pendek. Susunlah ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. Nah, kita jumlahkan bentuk satuan. Contoh, 6 ditambah 7 sama dengan 13. Kita simpan satunya ke atas sini. Jumlahkan puluhan.
1 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 6. Lalu untuk ratusannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah apa? 263 ya. Hasil dari penjumlahan ini adalah 263. Kenapa 263? Ini tadi 6 ditambah 7 13. 3-nya letakkan di sini, satunya kita simpan. Baik, Anda solih-solihah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang muatan bahasa Indonesia dan matematika. Semoga nanti materi yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat, dan jika nanti ada yang ditanyakan, silakan bisa tanyakan kepada Ustadz. Tentunya Anda solih-solihah semua, kenapa sih kita belajar tentang bagaimana cara mengetahui letak rumah kita, mengetahui letak-letak yang mungkin bangunan-bangunan yang kita ketahui terkenal di beberapa lokasi seperti sekolah, supermarket, dan lain-lain, agar Anda solih-solihah mampu untuk menjelaskan letak dari denah yang disampaikan pada gambar. Nah, tentunya juga kita belajar tentang berhitung, baik itu angka ratusan, puluhan, satuan. Salah satu makna yang bisa kita ambil dari pembelajaran tersebut adalah seperti yang tertuliskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Maknanya apa dari yang pembelajaran kita pelajari tadi? Kita meskipun sudah tahu menghitung apa saja yang perbuatan yang bisa kita lakukan, setidaknya contoh hal kecil seperti bersedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Misalkan di dekat sekolah ada rumah orang yang mungkin membutuhkan sesuatu seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengumpulkan berapa jumlah yang harus kita ingin berikan untuk beribadah, baik itu secara nominal uang ataupun harta, pakaian, makanan, dan lain-lain. Dari hasil penjumlahan tersebut bisa kita sumbangkan ke beberapa orang yang membutuhkan yang ada di sekitaran rumah kita. Jadi Anda solih-solihah tentunya tetap harus didampingi oleh ayah bunda untuk belajar bagaimana cara kita memaknai apa yang kita pelajari, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sekitar kita, agar apapun yang kita lakukan bisa membuahkan hasil yang baik. Karena seperti arti dari surat Quran surat Al-Isra ini, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Baik, terima kasih Anda solih-solihah semua. Sebelum kita tutup materi pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time Anda solih-solihah.
dark.